Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Uti Asya, yang kali ini kita akan belajar mengenai DHCP server. Nah, pada DHCP server kita akan mempelajari tentang konsep DHCP, praktek copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router, ada juga konfigurasi DHCP server dan juga fix IP address. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep DHCP. Jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana hal tersebut digunakan untuk membuat suatu kontribusi ataupun pemberian penerus atau penerima IP address, yang mana nantinya IP dari virtual machine akan didapati oleh router Debian. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara manual atau statik lagi. Karena jika kita menggunakan statik, IP address pada perangkat kita ditakutkan nanti terjadi bentrok. Nah, maksud bentrok ini adalah jika kita memiliki IP yang sama di jaringan yang sama. Misal, pada server 1, kita memiliki IP 10.2. Nah, misalkan terjadi kekeliruan, kita memberikan IP pada server 2 ini juga 10.2, padahal seharusnya adalah 10.3. Maka nanti akan terjadi bentrok IP dan error. Yang kedua adalah copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router. Jadi teman-teman bisa buka terlebih dahulu pada Ubuntu client-nya. Di sini kita akan mengkopikan public key yang sudah kita buat sebelumnya ke Debian Router. Caranya dengan SSH strip copy strip ID lalu kemudian usernya. Di sini kita ketikkan lalu enter dan kita masukkan password dari Debian Routernya. Maka di sini proses copy public key telah berhasil dengan tandanya adanya added key ini. Kemudian jika kita coba untuk masuk ke router Debian dengan menggunakan perintah SSH, di sini kita masukkan, setelah kita enter maka kita diminta untuk memasukkan password dari passphrase-nya. Yang ketiga adalah konfigurasi DHCP server. Pada konfigurasi DHCP server, kita hanya melakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja ya. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu nanti client Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Di sini teman-teman pada root Debian kita pastikan sudah bisa ping google.com ya. Dan kita akan masuk ke dalam rootnya. Lalu di sini kita akan menginstal software ataupun tools yang akan kita gunakan untuk DHCP terlebih dahulu dengan perintah apt install spasi esc strip dhcp strip server. Kemudian kita ketikkan y. Nah, di sini teman-teman akan mendapati banyak error. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena nantinya jika kita sudah mengkonfigurasi, error-error ini akan hilang. Nah, setelah selesai seperti ini, kita masuk ke nano/etc/default/isc strip dhcp strip server. Nah, kenapa tadi terjadi banyak error? Itu karena kita di sini belum men-setting interface mana yang akan kita gunakan. Karena kita akan memberikan DHCP serversnya itu yang mengarah ke client Ubuntu, lalu untuk interface-nya adalah interface info 9. Sehingga kita pada interface v4 tuliskan info 9. Dan di sini kita save. Lalu kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya dengan masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasinya. Jadi di sini kita akan menghapus pakarnya pada slightly di sini hingga kurung kurawal. Jika sudah, kita ganti IP-nya. Di sini subnetnya kita ganti menjadi IP dari klien Ubuntu-nya, yaitu 172.16.1.0. Lalu untuk netpass-nya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Nah, untuk range-nya di sini saya menggunakan dari titik 10 hingga titik 100.
Lalu untuk domain nama, saya menggunakan utiasia.com. Kemudian untuk option router yang digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke rute Debian, kita tulis 172.16.1.1. Untuk broadcast address adalah 172.16.1.255. Setelah itu kita save, kemudian kita restart dengan systemctl restart isc-dhcp server. Kemudian jika sudah selesai, di sini kita bisa merequest IP-nya pada klien Ubuntu. Namun sebelumnya kita bisa cek terlebih dahulu IP-nya dengan perintah IP address. Nah, di sini kita masih memiliki IP 172.16.1.2. Bisa pilih yang bagian pojok kanan di sini dan pilih setting. Kemudian di sini teman-teman bisa mengklik pada gambar gear. Kemudian pilih menu yang IPv4. Kemudian kita ubah dari manual menjadi ke automatic atau DHCP. Selanjutnya kita apply. Kemudian di sini kita di connection-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan kembali. Di sini kita close. Kemudian di sini kita akan coba untuk mencek IP-nya lagi dengan perintah IP address. Nah, di sini IP yang kita miliki sekarang sudah berubah, yaitu menjadi 172.16.1.10. Yang selanjutnya adalah fixed address DHCP server. Pada materi kali ini, kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi, ketika kita menerapkan bahwa klien Ubuntu itu memiliki IP 172.16.1.24, misalkan, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi, tidak akan ada virtual machine ataupun klien lain yang akan mendapatkan IP yang sama. Karena itu sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Nah, untuk konfigurasinya kita ke router Debian terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang template host Fantasia. Di sini kita aktifkan perintahnya dengan menghapus pada tanda pagar-pagarnya. Di sini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address 172.16.1.24 secara permanen, yaitu dengan memasukkan kriteria MAC address-nya yang ada di klien Ubuntu-nya. Jadi di sini teman-teman buka terlebih dahulu klien Ubuntu, kemudian kita bisa pastekan atau tulis secara manual pada bagian yang link atau header. Di sini saya ketik secara manual saja. Nah, di sini saya sudah memasukkan MAC address-nya ya pada hardware Ethernet. Yang saya tinggal konfigurasi IP address-nya berapa yang ingin saya berikan secara permanen. Nah, karena saya ingin menggunakan 172.16.1.24, maka saya akan masukkan ke dalam sini. Lalu, kita save, ctrl-X. Kemudian kita restart dengan systemctl restart isc-dhcp server. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DHCP client lagi pada Ubuntu desktop-nya. Di sini kita ke setting, kemudian kita mendisable pada bagian connection, kemudian kita aktifkan kembali. Nah, setelah kita close, kita bisa cek pada klien Ubuntu dengan IP address, maka di sini kita sudah memiliki IP address 172.16.1.24. Sampai di sini saja untuk penyampaian materi DHCP server. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!